Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Satuan Brimob Polda Aceh melaksanakan panen perdana tomat di lahan ketahanan pangan yang berada di Mako Satbrimob Polda Aceh pada Senin 24 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional serta meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Aceh. Berikut informasinya untuk Anda. Komandan Satuan Brimob Polda Aceh, Kombes Pol Slamet Topan menyampaikan bahwa panen perdana ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan terhadap program Astacita Presiden dalam mencapai kemandirian pangan nasional. Hasil panen ini akan didistribusikan kepada personel serta masyarakat sekitar. Harapannya hasil pertanian ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar wilayah Brimob Polda Aceh. Program ketahanan pangan ini menjadi bagian dari inisiatif Brimob Polda Aceh dalam memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pertanian produktif. Keberhasilan panen perdana ini diharapkan menjadi motivasi bagi instansi lain maupun masyarakat untuk turut serta dalam upaya ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan ekonomi bersama. Kedepan, Brimob Polda Aceh berkomitmen untuk terus mengembangkan program serupa guna menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh. Dari Humas Korps Brimob Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Tanah Karo resmi meluncurkan program penguatan ketahanan pangan lestari melalui pendekatan terintegritas berkelanjutan melalui upaya mendukung ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Karo. Program ini merupakan bentuk sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan peternakan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Dengan integrasi teknologi dan pendampingan, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Program ini mengadopsi pendekatan terintegrasi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari edukasi pertanian, pemberdayaan petani dan peternak, hingga penguatan sistem distribusi pangan. Beberapa langkah konkret yang akan diterapkan dalam program ini antara lain pelatihan dan penyuluhan, pemanfaatan teknologi pertanian, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan peningkatan akses pasar. Program penguatan ketahanan pangan lestari merupakan komitmen Polres Tanah Karo dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta menciptakan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Karo semakin kokoh dan berkelanjutan. Pemirsa, Irjen Pol Asep Safrudin, Kapolda Kepri luncurkan program penguatan pekarangan pangan lestari untuk penanaman pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Senin 24 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya Polda Kepulauan Riau untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis rumah tangga dan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif, khususnya di wilayah Polda Kepulauan Riau. Berikut informasinya untuk Anda. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin yang didampingi Ketua Bayangkari Daerah Kepri, Nyonya Deta Asep Safrudin, resmi meluncurkan program penguatan pekarangan pangan lestari atau P2L. Kegiatan ini berlangsung di Taman Kolam Januar, Soubarwijaya, Polda Kepri. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dalam ketahanan pangan dan makan bergizi gratis. Acara peluncuran turut dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Sri Satya Tama, Pejabat Utama Polda Kepri, Pengurus Bayangkari Daerah Kepri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri Hende,
serta perwakilan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan kelompok tani Tibelat Farm dan Ketua Pokdakan Tibelat Batam. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa program pekarangan pangan lestari atau P2L merupakan inisiatif strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan berbasis skala rumah tangga dan pekarangan. Dengan adanya program ini, masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif, baik di rumah, kantor, sekolah, maupun fasilitas umum lainnya. Dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Tidak hanya itu, program pekarangan pangan lestari ini juga mengembangkan konsep perikanan dan peternakan skala kecil yang dapat menjadi sumber protein tambahan bagi keluarga. Program ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Hasil panen dari pekarangan yang dikelola dengan baik tidak hanya dapat digunakan untuk konsumsi sendiri, tetapi juga dapat dijual atau diolah menjadi produk bernilai tambah. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Selain memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, program pekarangan pangan lestari juga memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai sosial dan budaya di tengah masyarakat. Program ini menanamkan kembali semangat gotong royong dan kerjasama antar warga, di mana setiap individu dapat saling berbagi pengetahuan tentang teknik bercocok tanam yang efektif, membantu dalam pengelolaan pekarangan, serta membangun komunitas yang lebih mandiri dan berdaya. P2L bukan sekedar program pertanian, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang mempererat persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Program ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi Polri dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan sinergitas dan keterlibatan semua pihak, tidak hanya akan menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan kerja keras, komitmen, dan semangat kebersamaan, Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri dan Bayangkari meluncurkan program pekarangan pangan lestari di Akademi Kepolisian Semarang. Program ini bertujuan memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus Sayang Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Joyunika, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan salam presisi. Polri dan Bayangkari meluncurkan program pekarangan pangan lestari P2L di Akademi Kepolisian Semarang, Senin 24 Februari 2025. Program ini bertujuan memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis. Ketua Umum Bayangkari Nyi Juliati Sigit Prabowo dalam arahannya menyampaikan P2L akan menjadi model yang diterapkan di seluruh jajaran Polri. Sebagai percontohan, Akpol mengembangkan P2L dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, mencakup produksi, distribusi, pemanfaatan, hingga pengelolaan limbah. Bayangkari bersama Polri memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah, asrama, kantor polisi, hingga sekolah di bawah Yayasan Kemala Bayangkari. Sejumlah fasilitas telah disiapkan seperti kolam nila, taman hidroponik, edu wisata ketahanan pangan, serta beberapa lokasi di asrama Akpol. Nantinya, model ini dapat diadopsi oleh seluruh satuan pendidikan dan kepolisian se-Indonesia. Hal itu menjadi wujud nyata Bayangkari dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Bayangkari menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Akpol oleh Gubernur Akpol Irjen Pol Christo Halomuan Siregar. SPPG ini ditargetkan menyediakan makanan bergizi bagi 3.000 siswa perharinya, termasuk siswa TK dan SD Kemala Bayangkari 04 Akpol. Diharapkan hasil panen dari P2L akan dikonsumsi warga asrama, didistribusikan melalui koperasi Akpol, serta dipasok ke dapur program makan bergizi gratis. Dengan semangat kebersamaan dan sinergi berbagai pihak, diharapkan P2L menjadi solusi berkelanjutan untuk kemandirian pangan masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.